warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Liridaillahi ta'ala wa limaqasidina wa lihadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah bi barakati nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadrati habibina wa syafiina wa qurrati ayunina sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wa ila jami' masyayikhina wa li asatidatina wa li usulihim wa li furu'ihim syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa li abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khassihim wa 'ammihim min masyariqil ardi wa magharibiha bi barriha wa bahriha syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah wa syukurulillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayah. Shadaqallahul 'azim. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para alim ulama, para kiai, para asatidzah, sesepuh lan pinasepuh ingkang kawula hormati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi yang baik ini kita bisa bersama-sama memperpanjang waktu kita di masjid kita ini. Mudah-mudahan sedayanipun dipun tampi dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan-kebaikan, tambahan-tambahan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Niki kitab Targhib wa Tarhib yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Kemudian beberapa keterangan tambahan dari Sayyid Muhammad Ibnu Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Untuk sebagai penyemangat targhib maknanya anjuran atau penyemangat. Kemudian tarhib niki larangan atau peringatan atau larangan. Sebagaimana baginda Nabi juga di dalam Al-Quran diutus oleh Allah untuk memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan
basyiran wa nadhiran. Basyiran memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman atau tabsyir, kemudian nadhiran atau takzir, memberi peringatan atau ancaman kepada orang-orang yang tidak mau beriman. Begitu pula yang lain-lain. Manusia ini ada perbuatan baik, ada perbuatan buruk, ada kanan, ada kiri, atas, bawah, dan sebagainya. Ada surga, ada neraka, ada yang selamat mendapatkan ridha Allah, ada yang rugi, yang celaka mendapatkan murka Allah. Nauzubillah. Begitu pula di sini ada kitab yang disusun oleh Imam An-Nawawi, kitab Targhib wa Tarhib. Targhib ini penyemangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan, sedangkan tarhib ini adalah peringatan-peringatan supaya kita tidak terjerumus dalam keburukan-keburukan. Beberapa hal dalam agama ini dianjurkan, beberapa hal itu tidak dianjurkan, bahkan dilarang. Nah, ini disusun kitab ini, kemudian beberapa keterangan-keterangan untuk kita pahami bersama. Di antaranya ini langsung ke halaman berikutnya 116. Bismillahirrahmanirrahim. At-tarhibu, peringatan atau larangan, min lubsil hariri, dari menggunakan sutra, lirijali, untuk laki-laki. Idza lam yakun, apabila tidak ada, bihim, untuk laki-laki itu, hikatun, penyakit kulit. Wa minat takhattumi, dan dari bercincin atau memakai cincin, bizahabi, dengan emas. Keterangan-keterangan atau dasar di dalam agama di mana laki-laki itu tidak boleh menggunakan sutra, yang pakaian yang benangnya itu dihasilkan dari benang sutra. Kemudian tidak boleh memakai cincin bagi laki-laki ini dari emas. Takhatum bizahab, menggunakan cincin atau memakai cincin dari emas. Qala, berfirman Allah Ta'ala, Gusti Allah Ta'ala, wa libasuhum fiha harir. Al-Hajj, surat Al-Hajj ayat 23. Wa libasuhum, dan pakaian mereka orang-orang yang beriman, fiha, di dalam surga, harirun, adalah sutra. Wa an Umar ibn al-Khattab, dan diterangkan dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, qala, berkata Sayyidina Umar, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la talbasul harir, fa innahu man labisahu fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Muttafaqun alaih. La talbasu, janganlah kalian memakai al-harira, sutra. Fa innahu, maka sesungguhnya, man, barang siapa, labisahu, yang memakai sutra, fid dunya, di dunia, lam yalbashu, maka tidak akan memakai sutra itu, fil akhirati, di akhirat. Muttafaqun alaih.
Hadis ini disepakati kesahihannya. Wa an Ali dan terangkan dari Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, qala berkata Sayyidina Ali, ra'aitu aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha beliau mengambil hariran sutera. Faja'alahu maka beliau menjadikan harir sutera itu fi yaminihi di sebelah kanan beliau. Wa zahaban dan beliau mengambil emas. Faja'alahu kemudian beliau menjadikan emas itu fi shimalihi di sebelah kiri beliau. Summa qol kemudian beliau bersabda, inna hazaini haramun ala dzukuri ummati. Inna hazaini sak temane ikilah benda loro, sesungguhnya dua barang ini, dua benda ini haramun adalah haram ala dzukuri ummati atas laki-laki dari umatku. Rawahu Abu Daud bi isnadin hasan. Riwayat hadis ini adalah diriwayatkan oleh Imam Abu Daud bi isnadin hasanin dengan sanad-sanad yang baik. Wa an Anas dan terangaken Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu, qala berkata Sayyidina Anas, rakhasa telah membolehkan, telah memberikan rukhsah sintan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li Zubair untuk Sayyidina Zubair ibnu Awwam, wa Abdurrahman ibnu Auf dan Abdurrahman ibnu Auf radhiyallahu ta'ala anhuma, fi lubsil hariri ing dalam gunakake sutera, li hikatin sebab penyakit kulit, kanat kang ono apa hika, kanat yang ada punya penyakit itu bihima mengenai beliau berdua. Muttafaqun alaih, muttafaqun disepakati alaihi atas kesahihannya hadis. Ini muttafaqun alaih ini derajat hadis yang paling tinggi. Artinya hadis itu diriwayatkan oleh banyak dari a'immatul muhaddisin, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah, Imam Nasai. Ini beliau meriwayatkan hadis ini, sehingga derajat kesahihannya itu paling tinggi. Muttafaq disepakati alaihi atas sahihnya hadis ini. Tidak ada ikhtilaf di kalangan para muhaddisin. Setelah Al-Quran, tentu saja kitab di bawah langit yang paling sahih adalah Al-Quran. Kemudian setelah Al-Quran itu adalah hadis muttafaqun alaih yang disepakati sahihnya hadis itu. Kemudian ada nanti riwayat setelah itu rawahul Bukhari wa Muslimun, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini derajat setelah muttafaq alaih. Karena Imam Bukhari dan Imam Muslim beliau sangat teliti di dalam penerimaan hadis-hadis, dan beliau punya aturan-aturan untuk diterimanya satu hadis. Dobatnya rawi, kuatnya hafalannya rawinya hadis. Kemudian siqatur rawi, rawinya ini harus terpercaya. Orang-orang menganggap bahwa dia ini orang yang baik, yang menghindarkan diri dari perkara-perkara yang haram. Orangnya dapat dipercaya. Kemudian betul-betul berjumpa dengan gurunya di dalam mempelajari atau di dalam menerima riwayat-riwayat itu. Ada syahidnya, ada yang menyaksikan.
memang betul-betul si fulan ini telah belajar dari si fulan dan menerima riwayat hadis itu dari fulan dan fulan gurunya, di mana guru-gurunya itu juga dari gurunya sampai kepada yang mulia baginda Nabi, baru beliau ini menerima hadis dengan macam-macam aturan yang ketat, sehingga kalau riwayat beliau ini sudah sepakatnya para ulama ahlu hadis, itu adalah hadis yang sahih. Dan di sini beliau meriwayatkan hadis di mana yang mulia baginda Nabi menerangkan bahwa laki-laki dari umat beliau itu tidak boleh memakai pakaian dari sutera. Begitu pula tidak boleh memakai cincin dari emas. Termasuk juga wadah-wadah yang terbuat dari emas. Apakah itu piring, gelas, sendok, garpu. Ini kalau dari emas ini tidak boleh digunakan. Bahkan disepuh dari emas pun tidak boleh. Atau ditambal. Ini gelasnya ada bolongannya sedikit, ditambal dengan emas, ini tidak boleh. Apa ini hikmahnya syariat ini melarang tambalan dari emas kok tidak boleh? Maksudnya supaya emasnya itu bukan untuk tambalan, tapi digunakan untuk hiasan. Hiasan untuk keluarganya, istrinya, umpamanya, anaknya. Maka boleh. Untuk laki-laki, pakaian itu boleh semua dipakai, asalkan pakaian itu menutupi aurat, kemudian tidak menunjukkan syiarnya orang-orang fasik, orang-orang kafir, ini boleh dipakai. Seperti kita di Jawa ini pakaian batik, ini tentu saja pakaian yang baik untuk kita pakai. Kemudian di tempat-tempat lain mungkin ada jenis-jenis pakaian-pakaian yang lain, asalkan itu adalah pakaian yang baik, tentu saja boleh dipakai. Tetapi kalau bahannya itu dari sutera, bagi laki-laki itu tidak boleh. Nah, terus untuk siapa? Ya untuk ibu-ibunya, untuk wanitanya. Larangan ini telah disampaikan oleh yang mulia baginda Nabi, bahwa laki-laki dari umat beliau tidak boleh menggunakan harir, bahan dari sutera. Para ulama mengatakan qaliluhu wa katsiruhu sawa, sedikit ataupun banyak hukumnya sama. Umpamanya ini ada campurannya sedikit, ini ulama yang hati-hati mengenai perkara ini, beliau menghukumi dengan hukum yang sama, tidak bolehnya. Tetapi jumhur para ulama itu membolehkan kalau campurannya itu tidak lebih banyak dari yang lain. Umpamanya pakaian sutera, pakaian kemudian dicampur ini antara benang sutera dengan benang yang lain, benang yang selain sutera. Tetapi orang-orang itu mengatakan ini bukan pakaian sutera, ini baju begitu saja, baju katun, tapi ada campuran suteranya. Tidak sampai mengatakan ini pakaian sutera. Mungkin suteranya itu cuma beberapa persen, tidak sampai separuhnya, kurang dari separuhnya. Sehingga dia mengatakan ini ya pakaian dobi atau apa istilahnya yang
bukan tidak secara jelas mengatakan ini sebagai pakaian sutra. Ini kalau campuran seperti itu dan campurannya tidak mengalahkan yang lain, dibolehkan. Begitu pula laki-laki itu tidak boleh menggunakan cincin dari emas. Memakai cincin boleh dari perak, dari intan umpamanya. Matanya cincinnya ini dari intan atau dari batu bacan, sapir dan sebagainya. Ini seperti yang pernah rame dulu ini, cincin batu akik dengan macam-macam motifnya. Yang paling mahal itu katanya motif yang di dalamnya itu ada tulisan Allahnya. Jarang batu yang ada tulisan seperti itu. Kalau dicari itu harganya, kalaupun ketemu itu harganya sangat mahal. Boleh menggunakan cincin. Bahkan yang mulia baginda Nabi pun beliau punya cincin. Yang cincinnya itu sekaligus beliau gunakan untuk stempel. Di sana ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Beliau kadang mengirim surat kepada raja-raja yang ada, kepada Raja Persia yang menguasai sebelah timur, kepada Raja Romawi yang menguasai bumi sebelah barat, penguasa besar saat itu. Beliau baginda Nabi mengirim surat kepada raja-raja. Kemudian di suratnya itu beliau memberikan stempel dari cincin beliau. Boleh laki-laki itu menggunakan cincin selain dari emas. Kalau dari emas itu tidak boleh. Atau disepuh dengan emas ini juga tidak boleh. Dalamnya tembaga, tapi disepuh atau dikelilingkan dengan emas supaya mengkilat umpamanya. Tidak boleh juga bagi laki-laki. Nah, untuk siapa? Ya untuk ibu-ibunya. Kalau untuk wanita ini sesuai berhias dengan emas. Ini untuk ibu-ibunya. Bahkan kalau emasnya itu walaupun banyak digunakan untuk hiasan untuk ibu-ibunya, untuk anak-anak perempuannya, untuk keluarganya yang perempuan, walaupun tidak pernah dipakai pun, umpamanya karena banyaknya atau jarang dipakai, itu tetap tidak ada zakatnya. Walaupun jarang juga dipakai, asalkan memang untuk perhiasannya, maka tidak ada zakatnya. Karena memang perkara ini, dua benda ini cocoknya itu adalah untuk ibu-ibu, untuk wanita-wanita dari umat ini. Lah untuk laki-laki yang selain ini, pakaian, saya ingin pakai baju yang mahal, selain sutra juga banyak, bahan katun yang mahal juga banyak, ataupun bahan-bahan yang lain, pakaian yang dipakai di negeri-negeri, negara-negara yang ada musim dinginnya, pakaian dari wool, pakaian tebal yang dibuat dari bulu-bulu hewan. Ini juga diolah, dibersihkan sehingga kalau dipakai itu hangat. Itu juga mahal. Banyak yang lain-lain. Tetapi khusus untuk sutra ini bagi laki-laki itu tidak diperkenankan. Di dalam Al-Quran Allah telah menyebutkan bahwa
pakaiannya orang-orang beriman di dalam surga itu adalah sutera. Adalah sutera. Kemudian dalam hadis baginda Nabi menjelaskan supaya kita jangan memakai sutera. Karena sesungguhnya siapa yang menggunakannya di dunia, dia tidak akan dapat menggunakannya di akhirat. Ini ancaman, maksudnya supaya kita ini tidak sembarangan menggunakannya. Tetapi ada riwayat juga, dan juga riwayat yang sahih, bahwa Sayyidina Zubair dan Abdurrahman bin Auf dibolehkan oleh yang mulia baginda Nabi menggunakan sutera karena penyakit kulit seperti gudik atau penyakit yang gampang menyebar. Ini kalau digunakan pakaian yang dari kain atau dari katun, dari kapas, ini biasanya nempel kemudian menyebar ke tempat-tempat yang lain. Sehingga karena keadaan hajat yang seperti itu dibolehkan. Sampai di dalam fikih itu dikatakan al-hajatu tanzilu manzilatad darurati. Hajat itu menempati tempatnya darurat. Dan darurat itu wad daruratu tubihul mahturat. Darurat ini membolehkan seseorang melakukan perkara-perkara yang mahtur, yang dilarang. Karena darurat, termasuk darurat ini bolehnya laki-laki menggunakan harir, sutera, karena sebab dia itu ada hajat, ada penyakit yang mengenai dia, sehingga dia ini untuk menyembuhkan dirinya dia harus menggunakan pakaian, maka tidak apa-apa, karena ada hajat yang membolehkan. Nanti kalau sudah sembuh ya tidak boleh. Nah, ini ada pakaian sutera, maksudnya supaya yang pakai itu keluarganya yang perempuan, yang sesuai. Kalau untuk dia ini supaya yang selain sutera. Kemudian juga pakaian itu disunahkan atau yang dianjurkan menggunakan pakaian yang berwarna putih. Sebagaimana baginda Nabi beliau menjelaskan dalam sabda beliau, An Ibnu Abbas terangaken saking Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala albisu min thiyabikumul bayad. Albisu, pakailah, min thiyabikum, dari pakaian-pakaian kalian, al-bayadha, yang putih. Fa innaha, mongka sesungguhnya pakaian yang putih itu, iku min khiyari thiyabikum, adalah sebaik-baik pakaian kalian. Wa kaffinu, dan kafanilah, fiha, di dalam warna putih itu, mautakum, orang-orang yang meninggal dari kalian. Rawahu Abu Daud dan Tirmizi, wa qala, dan berkata Imam Tirmizi, hadisun hasanun sahih, hadis ini adalah hadis hasan yang sahih. Kalau tadi dilarang, kemudian ada anjuran supaya kita memakai pakaian yang berwarna putih. Tentu saja warna apa saja boleh, yang sesuai untuk, kalau dia laki-laki sesuai untuk laki-laki, yang kita sukai boleh kita pakai. Mau warna apa saja, hitam kah, coklat kah, merah marun kah,
hijau botol kah, army ini berarti warna hijau yang agak gelap, ataupun warna-warna apa saja boleh, tidak dilarang. Hanya saja baginda Nabi, beliau kalau bisa ini, kalau ada, beliau suka warna putih, dan beliau menganjurkan supaya kita mengkafani orang-orang meninggal dari kita, dari kalangan kita ini pada kafan yang berwarna putih. Apakah kafan itu harus putih? Tidak. Boleh warna yang lain. Warna hijau, warna hitam, warna coklat, boleh kafannya. Tetapi anjuran dari yang mulia baginda Nabi, kalau kafan itu sebaiknya adalah warna putih. Di antaranya warna putih itu Said Muhammad Al-Maliki, beliau mengatakan, ini baginda Nabi menyebutkan alasannya, fa innaha min khiyari thiyabikum, karena warna putih ini adalah warna yang baik. Kalau dicuci itu terlihat lebih bersih dan sebagainya. Ini alasan-alasan. Tentu saja kalau kita gunakan karena mengikuti anjuran yang mulia baginda Nabi, ini kita mendapatkan pahala. Termasuk nikmat Allah yang diberikan kepada manusia, yaitu manusia ini mereka bisa mengolah apa yang ada di sekitarnya menjadi pakaian-pakaian yang mereka gunakan untuk melindungi diri dari panas, dari dingin, bahkan bisa untuk melindungi diri dari perkara-perkara keras yang bisa mengenai mereka. Ini dalam Al-Quran surat An-Nahl disebutkan, di antara karunia Allah kepada manusia itu, Allah menjadikan bagi manusia ini pakaian-pakaian yang menjaga mereka dari panas, dan pakaian-pakaian yang menjaga mereka dari bahaya atau dari perkara-perkara yang menyakitkan mereka. Wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikum ba'sakum. Dan Allah menjadikan bagi kalian pakaian-pakaian taqikum, yang pakaian itu menjaga kalian, al-harra dari panas ataupun dari dingin. Wasarabila, dan pakaian-pakaian taqikum yang menjaga kalian, ba'sakum, dari perkara keras yang mengenai kalian. Sekarang ada pakaian-pakaian, kalau dulu ini baju zirah, baju besi, dimana kalau dipukul dengan benda tajam sekalipun tidak tembus. Sekarang pun ada rompi-rompi yang anti peluru, yang dibuat dari menjadi pakaian yang melindungi manusia dari perkara-perkara yang bisa menyakitkan mereka. Termasuk karunia Allah SWT. Dan Allah juga menyebutkan pakaian itu untuk menutupi kekurangan manusia, dan juga sebagai hiasan bagi manusia. Di dalam ayat yang lain Allah menyebutkan, ya bani adama qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair. Ya bani Adam, wahai bani Adam, wahai anak turunnya Adam, qad anzalna, sungguh aku telah menurunkan, alaikum, kepada kalian, libasan, pakaian. Yuwari, yang pakaian itu menutupi sawatikum,
keburukan-keburukan kalian atau aurat-aurat kalian. Warisan, dan sebagai hiasan bagi kalian. Jadi pakaian itu memiliki paling tidak ini dua fungsi untuk menutup kekurangan-kekurangan kita. Sawatikum, ini kekurangan-kekurangan atau aurat-aurat yang kalau kelihatan itu menyebabkan kita ini malu, maka ditutupi. Warisan, dan juga sebagai hiasan, di mana dengan berpakaian itu laki-lakinya akan terlihat lebih gagah, wanita-wanita yang terlihat lebih cantik. Ini diantara fungsinya. Tetapi Allah menyebutkan walibasut taqwa dzalika khair. Walibasut taqwa, dan pakaian takwa, dzalika demikian itu, khairun adalah lebih baik. Di sini disebutkan walibasut taqwa, yakni al-amalus shalihu, amal yang baik atau perbuatan yang baik. Kalau perbuatan yang baik, pekerti yang baik, ini adalah pakaian yang lebih baik, yang akan menjadi hiasan bagi pemiliknya, yang dimana dia itu akan terlihat lebih baik lagi di sisi Allah SWT. Atau juga bisa walibasut taqwa dzalika khair, ini maknanya di dalam berpakaian itu hendaknya kita ada disertai dengan ketakwaan, yaitu berpakaian karena untuk menunjukkan atau untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam berpakaian. Sehingga kalau berpakaian itu terlihat dia ini memang orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Di dalam keterangan ini disebutkan ada orang berpakaian tetapi juga menampakkan auratnya. Lalu sudah ditutupi apa masih kelihatan auratnya? Ini karena ya ketatnya pakaian itu. Jadi dia berpakaian tapi tidak disertai dengan ketakwaan. Akhirnya tidak menunjukkan kebaikan, ketakwaan dia kepada Allah di dalam berpakaiannya itu. Ini ada keterangan seperti itu. Maknanya orang berpakaian itu juga menunjukkan kepatuhan dia kepada Tuhannya, kepada Allah, yaitu dengan menutupi sebaik-baiknya apa yang menjadi aurat dia. Pakaian. Pakaian saja kok perlu dibahas ini bagaimana? Karena memang dalam agama ini pakaian itu akan memudahkan seseorang untuk melakukan macam-macam perkara. Orang memakai pakaian olahraga, maka nanti dengan sendirinya tangan, kaki ini akan bergerak-gerak untuk menunjukkan dia ini sedang olahraga. Pakai pakaian silat, pakaian silat ini nanti tangan kakinya mukul, nendang dan sebagainya. Begitu pula kalau orang ini pakai pakaian pakai kopiah dan sebagainya, nanti mudah untuk dia melakukan perkara-perkara yang lain, perkara ibadah dan sebagainya. Begitulah pakaian ini kadang bisa mempengaruhi hati untuk melakukan banyak hal. Dan tentu saja apa yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Baginda Nabi ini harus kita perhatikan. Segala sesuatu itu dibolehkan. Begitu pula dalam berpakaian itu, pakaian apa saja dibolehkan.
baik itu bahannya dari tumbuh-tumbuhan ataupun bahannya itu dari hayawan, boleh. Dari kulit, ini kulitnya kulit buaya, ini bagaimana? Enggak apa-apa, boleh. Yang penting sudah disamak, sudah dibersihkan, kemudian dikeringkan, bisa digunakan, maka boleh digunakan. Bahkan kulit harimau, kulit singa, kulit macan. Kulit macan itu mahal loh. Karena sulit mendapatkannya. Macan kok mau diambil kulitnya, kalau masih hidup wah bahaya. Orangnya bisa dimakan. Tapi kalau sudah mati ini, walaupun sudah jadi bangkai, itu boleh kita mengambil kulitnya untuk kita gunakan. Nah, biasanya baru menjadi suci setelah disamak kalau kulit. Kalau belum disamak itu tidak bisa suci. Sucinya itu kalau setelah disamak. Disamak ini berarti dibersihkan, kemudian diberi macam-macam lah, diberi garam atau apa, dikeringkan, kemudian diolah begini-begini sehingga nanti bisa digunakan. Nah, kalau sudah disamak itu sudah suci, dipakai jadi baju, dipakai sholat, dipakai apa, boleh. Wong itu sudah suci. Kulit ular digunakan untuk jadi ikat pinggang, kemudian atau jadi dompet, atau jadi sepatu, atau jadi apa, boleh. Baik itu dari hewan ataupun dari tumbuh-tumbuhan ini boleh. Dari kapas, dari yang lain-lain, dari sutera, ulat sutera tadi. Hanya saja kalau sutera itu untuk laki-laki tidak diperkenankan. Kenapa ini kok untuk laki-laki nggak diperkenankan? Maksudnya supaya ini untuk ibu-ibunya ini yang sesuai bagi ibu-ibu. Ibu-ibu ini paling senang kalau pakaiannya itu diberikan pakaian sutera. Senangnya teman. Apalagi kalau diberikan perhiasan emas. Kalau marah-marah dibawa saja ke toko emas nanti langsung senang beli perhiasan. Nah, yang selain itu boleh digunakan, yang sesuai untuk bapak-bapaknya atau untuk laki-lakinya. Para bapak dan para ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah SWT, ini beberapa keterangan yang bisa kita baca pada kesempatan ini. Beberapa hal yang harus kita perhatikan, karena perkara ini kalau kita tidak memperhatikan, nanti tanpa terasa kita terjatuh dalam ancaman yang mulia bagi Nabi, di mana kita itu tidak diperkenankan untuk perkara-perkara itu. Kecuali tadi ada hajat dan sebagainya. Mudah-mudahan sedikit yang kita baca bersama pada kesempatan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepahaman kepada kita. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka
inni kuntu minadh dhalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin wa alhimna ilhamal malaikatil muqarrabin warzuqna fahmal anbiya wa hifdzal mursalin wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan wa waffiqna li lailatul qadar. Allahumma ja'al Ramadana hadza barakatan lana wa li ahli baitina wa li sairil muslimina wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.